Salam sejahtera bagi kita semuanya. Marilah kita berdoa. Bapa dalam surga, hati dan pikiran telah kami buka untuk disapa firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan di tengah-tengah kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Terpujilah nama-Mu. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang menjadi Nats Evangelium di Kuria Kristen Batak Protestan pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021, tertulis dalam Injil Yohanes pasal 8 ayat 30 sampai ayat 36 dan epistel tertulis dalam Kitab Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai 23. Saya akan bacakan yang menjadi renungan bagi kita, yaitu firman Tuhan yang menjadi epistel yang tertulis dalam Keluaran pasal 4 ayat 18 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Lalu Musa kembali kepada mertuanya Jitro serta berkata kepadanya, "Izinkanlah kiranya aku kembali kepada saudara-saudaraku yang ada di Mesir untuk melihat apakah mereka masih hidup." Jitro berkata kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Adapun Tuhan sudah berfirman kepada Musa di Midian, "Kembalilah ke Mesir, sebab semua orang yang ingin mencabut nyawamu telah mati." Kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Firman Tuhan kepada Musa, "Pada waktu engkau hendak kembali ini ke Mesir, ingatlah supaya segala mujizat yang telah kuserahkan ke dalam tanganmu kau perbuat di depan Firaun. Tetapi aku akan mengeraskan hatinya sehingga ia tidak membiarkan bangsa itu pergi. Maka engkau harus berkata kepada Firaun, 'Beginilah firman Tuhan, Israel ialah anakku, anakku yang sulung. Sebab itu aku berfirman kepadamu, biarkanlah anakku itu pergi, supaya ia beribadah kepadaku. Tetapi jika engkau menolak membiarkannya pergi, maka aku akan membunuh anak-anakmu yang sulung.'" Hingga demikian pembacaan firman Tuhan. Topik minggu adalah Allah yang memerdekakan. Saudaraku yang terkasih dalam Kristus Yesus, Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa yang berada di tempat Jitro, seorang imam di Midian, karena tindakannya membunuh orang Mesir yang dilihatnya melakukan ketidakadilan kepada kaum bangsa Israel. Musa di tempat Jitro menjadi seorang gembala, dan dia pada akhirnya memperistrikan Zipora, putrinya Jitro. Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa di dalam semak duri yang menyala tetapi tidak dimakan api. Penampakan diri Tuhan kepada Musa disebabkan penderitaan dan kesusahan yang dialami bangsa Israel di Mesir telah didengar Tuhan, seperti yang dituliskan di Keluaran 3 ayat 7. Dikatakan demikian, "Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengarkan seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka
Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Musa dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel yang mengalami kesusahan, penderitaan karena perhambaan di Mesir. Tuhan berfirman kepada Musa, "Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir." Keluaran pasal 3 ayat 10. Nats ini yang baru kita dengar, kita baca adalah sebagian cerita mengenai Musa, di mana dia permisi kepada Jitro mertuanya untuk pergi ke Mesir melihat saudara-saudaranya dalam misi pembebasan bangsa Israel, dan juga cerita tentang perlengkapan yang Tuhan berikan kepadanya dalam melaksanakan dan mewujudkan misi pembebasan tersebut. Saudaraku yang terkasih, ada beberapa hal yang mau disampaikan firman Tuhan ini kepada kita yang dapat kita teladani dari kehidupan Musa. Yang pertama, saudara-saudara, Musa melakukan panggilan dan pengutusan Tuhan dengan penuh hormat kepada orang lain. Dalam hal ini mertuanya Jitro. Musa yang menerima panggilan dan pengutusan Tuhan untuk mengemban sebuah tugas yang berat, yaitu membebaskan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir, bahwa panggilan dan pengutusan itu tidak membuatnya menjadi orang yang lupa diri karena statusnya sebagai hamba Tuhan, dan tidak membuatnya menjadi sombong. Tetapi sebagai orang yang masih muda dan mantu dari Jitro, Musa menunjukkan etiket yang baik dengan pamitan kepada Jitro mertuanya untuk kembali ke Mesir, untuk melihat saudara-saudaranya apakah masih hidup di Mesir di dalam perhambaan tersebut. Dan Jitro adalah seorang mertua atau orang tua yang baik. Dia dengan gembira menyambut keinginan Musa mantunya tersebut. Hal itu terlihat dari perkataannya kepada Musa, "Pergilah dengan selamat." Jitro tidak hanya menyambut dengan baik apa keinginan Musa tersebut untuk kembali ke Mesir kepada saudara-saudaranya, tetapi dia juga mendoakan Musa biar selamat di dalam perjalanannya, di dalam pekerjaannya sebagai hamba Tuhan yang mengemban misi yang berat untuk membebaskan bangsa Israel dari perhambaan di Mesir. Bagaimana dengan kita saat ini? Jangan-jangan saudara-saudaraku, karena status kita yang sudah di puncak, kita sudah memiliki jabatan yang tinggi dan kekuasaan, kita memiliki kemewahan, kita menjadi lupa tata krama kepada orang tua kita. Kita menjadi lupa persahabatan dengan saudara-saudara kita, dengan sahabat-sahabat kita, dengan orang-orang lain di sekitar kita. Harus kita ingat bahwa semua yang ada pada kita, apakah itu jabatan, kedudukan, kemewahan, dan lain sebagainya, itu adalah amanat daripada Tuhan
dan kita akan mempertanggungjawabkannya kepada Tuhan. Tidak ada yang perlu kita banggakan yang membuat kita menjadi sombong dan lupa diri. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apapun yang kita miliki saat ini, marilah kita bertindak dan berperilaku dengan etiket yang baik kepada semua orang. Saudara-saudara yang terkasih, yang kedua, Musa mengutamakan panggilan dan pengutusannya. Tetapi dia juga peduli akan keluarganya dengan melibatkan mereka turut serta dalam melaksanakan pengutusan Tuhan tersebut. Panggilan dan pengutusan Tuhan adalah yang terpenting di dalam kehidupan Musa. Tetapi Musa tidak melupakan dan tidak meninggalkan begitu saja keluarganya, istrinya dan anak-anaknya laki-laki. Sebaliknya, dia peduli kepada keluarganya dan mengajak mereka turut serta untuk terlibat di dalam panggilan dan pengutusan Tuhan yang diterimanya. Dalam Keluaran 4 ayat 20 dikatakan, kemudian Musa mengajak istri dan anak-anaknya lelaki, lalu menaikkan mereka ke atas keledai, dan ia kembali ke tanah Mesir, dan tongkat Allah itu dipegangnya di tangannya. Musa menunjukkan dirinya sebagai kepala keluarga yang bertanggung jawab. Dan puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudara, keluarganya juga dengan taat dan rela serta tulus menuruti ajakan dari Musa. Bagaimana dengan kita saat ini? Jangan-jangan pula Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dengan alasan bahwa waktu kita telah habis untuk pelayanan, kita tidak punya waktu untuk keluarga, tidak punya waktu untuk anak-anak, untuk istri, tidak punya waktu untuk teman dan sahabat. Dan tidak jarang banyak juga dengan alasan pelayanan melupakan bahwa ada keluarga di antara dia sendiri. Atau sebaliknya, ketika kita menjadi keluarga dari seorang pelayan Tuhan, tetapi kita tidak memberikan dukungan, kita tidak memberikan semangat kepadanya untuk melayani lebih sungguh lagi. Saudara-saudaraku yang terkasih, panggilan dan pengutusan Tuhan adalah panggilan kita semua tanpa terkecuali. Sebagaimana amanat agung yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam Injil Matius pasal 28 ayat 19 dan ayat 20. Dikatakan demikian, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Walau demikian, kita punya panggilan amanat agung dari Tuhan Yesus Kristus. Keluarga juga adalah bagian dari apa yang harus kita layani, yang harus kita kasihi. Mereka, keluarga kita adalah anugerah dan pemberian Tuhan di dalam kehidupan kita. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang ketiga, Musa melaksanakan panggilan dan pengutusannya dengan mengandalkan perlengkapan yang Tuhan berikan kepadanya.
Panggilan dan pengutusan yang diterima Musa dari Tuhan bukanlah pekerjaan yang gampang. Tetapi hal tersebut adalah pekerjaan yang penuh resiko. Sebab dia akan berhadapan dengan seorang raja, yaitu Firaun. Selain itu juga Musa di awal panggilannya juga sudah mengakui kepada Tuhan yang memanggilnya akan keterbatasan dan kelemahannya. Dalam Keluaran 3 ayat 11 dan juga Keluaran 4 ayat 10 dikatakan, tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, dahulu pun tidak, dan sejak engkau berfirman kepada hamba-Mu pun tidak, sebab aku berat mulut dan berat lidah. Panggilan dan pengutusan dari Tuhan dilakukan oleh Musa dengan perlengkapan yang diberikan Tuhan kepadanya. Musa memegang tongkat Allah dan kepadanya diberikan Tuhan kuasa untuk melakukan mujizat di hadapan Firaun. Selain itu juga Tuhan menyertai lidah Musa. Dan kepadanya sudah diajarkan oleh Tuhan apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia ucapkan di depan Firaun. Keluaran 4 ayat 11 sampai 12 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tuli? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah, aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tuhan juga memberikan kekuatan kepada Musa dengan mengatakan bahwa Musa mempunyai seorang saudara bernama Harun yang saat ini tinggal di Mesir, dan dia terkenal pintar berbicara. Dia yang akan membantu Musa di dalam melaksanakan misi pembebasan bangsa Israel tersebut. Saudaraku yang terkasih, Musa melakukan panggilan dan pengutusan Tuhan dengan melakukan seperti yang telah difirmankan Tuhan kepadanya. Bersama saudaranya Harun, dia berhadapan dengan Firaun dan dia melakukan mujizat di hadapan Firaun. Pada akhirnya, kalau kita baca sejarah Israel selanjutnya, bangsa Israel, walau Tuhan dikatakan mengeraskan hati Firaun, tetapi bangsa Israel akhirnya diperkenankannya keluar dari Mesir. Dan jelas dikatakan bangsa itu dibebaskan supaya mereka beribadah kepada Tuhan. Saudara-saudaraku yang terkasih, Allah telah memerdekakan kita. Dan kemerdekaan kita yang terbesar adalah kemerdekaan kita dari kuasa dosa dan kematian yang dilakukan Allah di dalam kasih-Nya yang besar melalui anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, yang diutusnya ke tengah-tengah dunia ini dan mati di kayu salib. Kita semua adalah orang-orang yang telah merdeka. Marilah kita juga mempergunakan kemerdekaan kita itu di dalam kasih, mengasihi sesama manusia. Dan marilah kita mulai hidup mengasihi tersebut di tengah-tengah
keluarga kita masing-masing. Galatia pasal 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara memang telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Tuhan sumber kemerdekaan itu pasti mendengarkan segala keluhan yang kita sampaikan di dalam doa. Dan Tuhan pasti melihat situasi yang sedang terjadi saat ini. Ketika semua orang diperhadapkan dengan wabah virus corona pandemi COVID-19 ini, dan adanya varian yang baru, varian Delta, yang lebih ganas daripada virus corona gelombang pertama, Tuhan mendengarkan setiap pergumulan kita. Apapun yang kita alami saat ini, Tuhan akan memerdekakan kita dari keadaan saat ini. Marilah kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus tetap bersemangat, tetap hidup di dalam ucapan syukur, hidup di dalam kebahagiaan meskipun saat ini kita hidup di dalam kesusahan. Dengan keyakinan, dengan kepercayaan, Tuhan pasti memerdekakan kita. Marilah kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah kemerdekaan dari Tuhan, kita taat akan protokol kesehatan, kita taat akan kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kita taat akan PPKM yang diberlakukan saat ini. Kita hendaknya percaya bahwa setiap kebijakan yang dibuat pemerintah adalah untuk memerdekakan, adalah untuk membebaskan kita dari penularan virus corona pandemi COVID-19 varian Delta saat ini. Kiranya Tuhan yang memerdekakan kita, memberikan kepada kita kekuatan dan penghiburan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita nyanyikan lagu rohani Kalaku Cari Damai atau Hanya Yesus Jawaban Hidupku. Kalaku cari damai, hanya kau dapat dalam Yesus. Kalau ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kegelapan. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghibur.
satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Marilah kita berdoa. Yalah Bapa dalam surga, Bapa yang telah memerdekakan kami di dalam kehidupan kami ini, terlebih memerdekakan kami dari kuasa dosa dan kematian. Kiranya selama kami hidup, Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus menguatkan kami untuk boleh melayani sesama kami, memerdekakan mereka. Kiranya Tuhan memampukan kami untuk melakukannya. Kami juga berdoa Tuhan, supaya orang-orang yang saat ini sakit, Tuhan memerdekakan mereka dengan memberikan kesembuhan. Orang yang hidupnya ketakutan, Tuhan merdekakan. Kiranya kami semuanya rakyat Indonesia ini yang menghadapi wabah virus corona COVID-19 ini bersatu hati, merdeka kami semuanya untuk melakukan kebaikan yang sesuai dengan kehendak. Kiranya kami menjadi manusia-manusia yang tangguh oleh karena kuasa daripada Tuhan. Dengarkan doa kami hanya dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih, taatlah akan protokol kesehatan. Memakai masker, mencuci tangan dengan air yang mengalir dan memakai sabun. Menjaga jarak, menghindari kerumunan. Dan yang terutama, jangan lupa berdoa kepada Tuhan. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.